Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur setiap kasih kemurahan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya, dan kami diberi sukacita, diberi kemampuan untuk melakukan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Ibrani pasal 2 ayat 10. Ibrani pasal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Tema renungan kita pagi ini adalah kita berada dalam pimpinan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita menghadapi banyak bentuk peperangan. Ada tekanan pekerjaan, godaan dosa, masalah keluarga, sakit penyakit, bahkan pergumulan batin yang tidak terlihat oleh orang lain. Kadang-kadang kita merasa sendirian dalam semua itu. Namun firman Tuhan meneguhkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita berjuang seorang diri. Yesus Kristus adalah pemimpin yang memimpin kita kepada keselamatan. Artinya, setiap langkah dalam hidup kita ada di bawah pimpinan Kristus. Dialah yang menuntun kita masuk ke dalam peperangan iman, dan dialah yang akan membawa kita keluar dengan kemenangan. Pertempuran ini bukan sekedar urusan pribadi kita, melainkan bagian dari rencana Allah yang kekal. Kasih Kristus nyata melalui pengorbanannya di kayu salib. Ada kisah tentang kebajikan dan kemurahan hati seorang kaisar ideal, kaisar Romawi bernama Trajanus, yang merobek jubahnya sendiri untuk membalut luka seorang prajuritnya. Itu adalah tindakan kasih seorang pemimpin dunia. Tetapi kasih Yesus jauh lebih besar. Ia tidak hanya merobek jubahnya, tetapi tubuhnya sendiri yang terkoyak. Darahnya dicurahkan agar luka batin dan dosa kita disembuhkan. Pengorbanannya jauh melampaui kasih manusia manapun. Tuhan Yesus juga teladan keberanian sejati. Ia tahu salib menantinya, tetapi ia tidak lari. Yohanes menulis dalam Injil Yohanes, Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Tuhan Yesus menghadapi penderitaan kematian, bahkan murka Allah demi keselamatan kita. Namun, salib bukanlah kekalahan. Itu adalah kemenangan terbesar. Dari situlah lahir kehidupan baru bagi kita. Kini kita dipanggil untuk menjadi bagian dari pasukan Kristus. Kita tidak sendirian. Saudara-saudari seiman di seluruh dunia juga sedang berjuang. Ada yang masih bergumul di bumi ini. Ada yang sudah menyelesaikan pertandingan imannya dan kini bersukacita di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah berjuang. Jangan menyerah. Peperangan ini hanya sebentar, tetapi upah kekal menanti kita. Semua air mata akan dihapuskan, luka disembuhkan, dan penderitaan diganti dengan sukacita abadi. Karena itu, mari kita memandang hidup ini dengan perspektif surgawi. Dalam pekerjaan dan studi, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam menghadapi godaan, ingatlah bahwa Kristus sudah menang. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Dalam penderitaan, percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kemuliaan kekal. Dalam persekutuan, jangan berjalan sendiri. Kita dipanggil untuk saling menguatkan dan berdoa satu sama lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama Tuhan Yesus,
setiap perjuangan kita memiliki arti, dan pada akhirnya bersama Dia juga kita akan menikmati kemenangan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus selalu memimpin perjalanan kami dalam menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan di dunia ini. Sertailah kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Dengar kami yang datang bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.